Dokter mengeluarkan polisi mainan dari hidung bayi itu. House tercengang. Anehnya, dia berhasil mengeluarkan polisi, tapi bocah itu masih menangis untuk waktu yang lama. House bersiap untuk mengambil yang berikutnya. Benar saja, dia mengeluarkan mainan lain. Ya Tuhan, berapa banyak benda yang ada di hidungnya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, itu adalah mainan pemadam kebakaran. Tapi anak laki-laki itu masih tidak berhenti menangis. Dari pengalaman, House merasa masih ada sesuatu. Setelah beberapa saat memeriksa, dia mengeluarkan truk pemadam kebakaran. Sang kakak mengira adiknya memiliki masalah kejiwaan, tapi House tidak berpikir begitu. 2 polisi. Sebuah truk pemadam kebakaran. Dengan demikian, terlihat masih ada korban di hidung. House membuka lemari dan mengeluarkan penyedot debu logam. Dia mengisap gunting yang diletakkan di dekatnya. House kemudian menyuruh saudara laki-laki anak laki-laki itu untuk menjaga kepala saudara laki-lakinya. Dia memasukkan mesin pengisap logam ke hidung bocah itu. Segera setelah itu, seekor kucing tersedot keluar. Begitulah. Bocah ini terlalu pintar. Untuk menyelamatkan kucing itu, dia mengerahkan 2 polisi dan sebuah truk pemadam kebakaran. Masalah bocah itu terpecahkan. House mengalami kejadian aneh lagi. Wanita ini telah melajang selama 2 tahun sekarang, tetapi sedang hamil. Apa kau percaya itu? Seorang wanita yang telah melajang selama 2 tahun tiba-tiba hamil. Mendengar kesimpulan House, gadis itu sulit dipercaya. Karena gadis itu tidak pernah berhubungan seks selama 2 tahun. Apakah dokter bercanda? Melihat ketidakpercayaan gadis itu, House pergi. Keesokan harinya, wanita itu pergi ke rumah sakit lagi. Kali ini ada memar di leher gadis itu. House melihat dari dekat dan menanyai gadis itu lagi. Tetapi gadis itu mengira House sedang berbicara omong kosong. Karena sebenarnya sudah 2 tahun gadis itu tidak pernah berhubungan badan. House juga tidak mau menjelaskan banyak. Dia mengambil rambut gadis itu untuk diuji. House akan menggunakan eksperimen untuk memverifikasi. Dia menduga gadis itu melakukannya saat mabuk. Pada hari ketiga, wanita itu datang lebih awal untuk menunggu hasilnya. House memberitahu gadis itu bahwa tidak ada yang perlu dipermalukan jika gadis itu benar-benar berhubungan seks. Tapi anehnya, gadis itu tetap menyangkalnya. Apalagi kali ini, kondisi baru muncul di tubuh gadis itu. Ini campak di pantat. House melihat lebih dekat dan berkata ini bukan campak. Hal ini disebabkan oleh gesekan dengan karpet. Ketika wanita itu mendengar ini, dia sangat marah. Mungkin gadis itu tidak tahu dia sedang berhubungan seks. Mendengar kalimat ini, House tiba-tiba teringat sesuatu. House bertanya kepada gadis itu, apakah kamu merasa lelah di pagi hari? Wanita itu berkata ya, tubuhnya sangat lelah. House bertanya lagi apakah dia kesal. Gadis itu berkata ya. Mantan suami gadis itu tinggal di lantai bawah. Setiap hari dia memanggil gadis itu untuk kembali. Mendengar ini, House punya jawabannya. Selanjutnya, dia menyuruh House untuk berbaring di kapsul selama 1 malam. Tentu saja tebakannya benar. Layar menunjukkan bahwa sekitar pukul 2 pagi, otaknya bergerak. Ini menunjukkan bahwa gadis itu berjalan dalam tidur. Ketika wanita itu mendengarnya, dia sangat bingung. Mungkinkah dia tidur sambil berjalan dan pergi ke rumah mantan suaminya? Meski aneh, eksperimen membuktikannya. Kemudian House meresepkan obat untuk gadis itu. Dia memberitahu gadis itu untuk minum obat secukupnya dan masalahnya akan teratasi. Hari itu, rumah sakit memiliki pasien yang aneh. Seekor babi pergi ke rumah sakit. Apakah dia ingin diperiksa? Tidak, itu datang untuk menyelamatkan orang. Bagaimana hal ini? Belum lama ini, pria itu tiba-tiba jatuh ke tanah dan mengalami koma. Para junior dengan cepat membawanya ke rumah sakit darurat. House bilang dia diracun. Apalagi dia bisa mati kapan saja. Dokter menemukan bahwa hatinya terinfeksi virus. Dia hanya memiliki 2 jam untuk hidup paling lama. Junior itu dengan marah menamparkan dokter itu. Anda adalah orang yang sakit. Waktu hampir habis. Jadi House menemukan cara. Katanya dokter mengarah ke babi. Mari kita lihat apa yang House lakukan. House kemudian menyedot darahnya dan memasukkannya ke dalam tubuh babi. Dari situ, hati babi akan membantu Sang Taipan membersihkan darah. Tuhan, ini benar-benar hanya ide House. Tapi cara ini hanya bisa memperpanjang waktu. Itu tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. House mempelajari masalah ini siang dan malam. Akhirnya dia membuat penemuan baru. Sang Taipan adalah seorang perokok. Kali ini sesuatu yang sangat aneh. Seperti yang diharapkan dari House, dia menemukan bahwa pasien sedang minum obat yang mengurangi jumlah sel darah merah.
mengambil terlalu banyak obat ini bisa sangat berbahaya. Untungnya, dengan Hause, dia diselamatkan. Tapi babi itu tidak seberuntung itu. Ia telah meninggalkan dunia ini. Di akhir film, Sang Taipan memberi Hause sebuah mobil merah. Hadiah ini membuat Hause merasa sangat bingung. Film berakhir di sini.